kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program PGSM ini terselenggara berkat kerjasama YKB, Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Nah kakak-kakak, pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar kita dengan judul Belajar dari Kisah Yesus Mengutus Petrus, Tuhan Mengutus, dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yang akan menyampaikan pembahasan Alkitabnya adalah Kak Pendeta Hendra. Nah kakak-kakak, sebelum kita bersama-sama persiapan, kita berdoa ya, kita berdoa. Tuhan, berkati dan bimbinglah kami kala kami akan mempersiapkan bahan ajar ini untuk kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra dapat menyampaikan penggalian bahan Alkitab dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Salam kakak semua, terima kasih kakak Pendeta Santi yang boleh memberikan kesempatan untuk saya kembali berbagi firman Tuhan, dan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayatnya ke-19. Kita mau menceritakan kepada adik-adik kisah tentang Tuhan Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mengutus. Mari kita baca firman Tuhan dan menggalinya bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayatnya ke-15 sampai dengan 19 dari Alkitab Terjemahan Baru. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, ini adalah kisah lanjutan dalam kisah penampakan Tuhan Yesus ketika dia bangkit dan dia mau menunjukkan bahwa ia memang sungguh-sungguh hidup. Kepada para murid-muridnya ia menampakkan beberapa kali. Dan inilah adalah salah satu episode setelah para murid-murid Petrus dan kawan-kawannya memutuskan untuk kembali melaut untuk mencari ikan, dan mereka ternyata semalaman tidak mendapat ikan. Kemudian mereka berjumpa dengan satu sosok yang mereka belum kenali sungguh, dan mereka lalu diperintahkan menebarkan jalannya kembali, dan mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, dan mereka menjadi sadar kalau itu adalah Yesus. Dan saat mereka sampai menghela perahunya itu ke pantai, dan mereka lalu menemukan Yesus sudah mempersiapkan sarapan, dan mereka sarapan. Nah, ayat yang ke-15 diawali dengan sebuah frasa sesudah sarapan. Jadi kata sesudah sarapan menunjukkan ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid-muridnya, walaupun mereka mungkin relasinya masih agak canggung ya, apalagi Petrus yang baru saja menyangkal, dan lalu mereka masih gelisah karena Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh bangkit atau tidak, dan seterusnya ya. Walaupun beberapa kali mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, tapi mereka masih pasti dirundung dengan berbagai hal ya. Nah, sesudah sarapan, saudara, sarapan menjadi ruang yang khusus sekali mendapat tekanan dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, yaitu momen di mana Tuhan Yesus kembali memulihkan relasi. Yang siapin sarapan siapa? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyajikan makanan itu untuk memulihkan relasi dengan para murid-muridnya. Dan ini sesuatu yang dahsyat sekali. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus nggak komplain, nggak ini dan itu ya, mendesak para murid, kenapa kamu menyangkal aku, kenapa kamu nggak percaya dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus memulihkan relasi dengan sarapan, saudara. Nah, setelah sarapan inilah lalu terjadi percakapan personal antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Dan pertanyaannya, sampai dengan 3 kali dia bertanya begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada murid-murid yang lain? Lebih daripada ikan yang penuh itu? Dalam sebuah perahu yang penuh dengan ikan ya. Nah, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, sebenarnya dalam bahasa aslinya, kata apakah engkau mengasihi itu ada tingkatannya, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau agape? Agape itu adalah kasih yang ilahi, ya, kasih yang hanya memberi harap kembali. Lalu ada jenis-jenis kasih yang lain. Ada kasih agape, kasih storge, ada kasih filia, kasih eros. Ya. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau agape, Petrus? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu, aku ini filia. Aku nggak bisa sampai di agape, aku cuma filia, aku hanya kasih persahabatan, engkau adalah sahabatku. Tapi kalau aku harus mengasihi seperti engkau mengasihi aku, agape. Aduh, kayaknya aku enggak deh. Aku kayaknya, engkau tahu Tuhan, aku ini cuma filia. Tuhan Yesus sekali lagi berkata kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape, Petrus? Nah, pertanyaan ini disampaikan kembali oleh Tuhan Yesus kepada Petrus di ayat 16, apakah engkau agape? Petrus lalu berkata, Tuhan, aku pilih ya Tuhan. Aku mengasihi engkau. Aku ini cuma pilih ya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau? Nah, pada bagian yang ayat 17 ini Tuhan Yesus nggak pakai lagi kata agape, tetapi dia pakai philia. Petrus menjadi sedih bukan hanya karena 3 kali Tuhan Yesus bertanya, tetapi juga karena Tuhan Yesus dari ngomong agape ke philia. Saudara, andai kata kasih itu sama semuanya ya, dengan seperti bahasa Indonesia kasih aja ya, nggak ada agape, eros, storge, dan juga philia. Ya. Tapi kalau ditanyain sampai 3 kali, kita gelisah juga, saudara ya. Nah, Petrus menjadi sedih karena ternyata Tuhan Yesus mau menerima dia yang hanya filia, walaupun Tuhan Yesus berharap ada agape, tetapi Tuhan Yesus menerima. Tuhan itu menerima kita dan memulihkan relasi kita, walaupun kita nggak sempurna. Dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Petrus berkata, iya, aku mengasihi engkau. Dalam setiap bagian pertanyaan ini diikuti dengan sebuah tugas. Ayat 15, 16, 17 sama. Dalam Alkitab terjemahan baru disebutkan gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, 16, 17 sama. Tapi kalau kakak-kakak melihat terjemahan baru edisi yang kedua, TB2, maka kita akan disuguhkan dengan terjemahan yang akan membedakan itu. Ayat 15 disebutkan, peliharalah anak-anak dombaku. Ayat 16, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, peliharalah domba-dombaku. Kakak-kakak, ada sebuah perbedaan antara pelihara dan gembalakan. Peliharalah anak-anak dombaku. Tuhan tahu kok, ada banyak sekali domba-domba gembalaannya yang masih kecil, yang masih harus disuapi makan, harus diberikan, sediakan berbagai hal ya. Kata Rasul Paulus, dia harus masih makan minum susu ya. Jadi peliharalah adalah tugas untuk menjaga kawanan domba itu dan memberikan makan. Tapi pada bagian yang kedua, ketika Tuhan Yesus gembalakanlah domba-dombaku, Tuhan Yesus berkata bahwa kepada jemaat-jemaat yang lebih dewasa, kepada domba-domba yang lebih dewasa, kamu harus menggembalakan. Gembalakan dengan peliharaan berbeda, saudara. Gembalakan menunjukkan bahwa ia harus menuntun, mendampingi, memberi contoh, menggiringnya ke tempat yang tenang. Dan itu harus dilakukan oleh Petrus, saudara. Dan terakhir, peliharalah kembali pada domba-dombaku, menunjukkan bahwa untuk usia-usia domba yang lebih lanjut, semuanya harus ditangani. Dan kalau kita melihat peliharalah, gembalalah, peliharalah anak-anak domba, domba-domba, domba-domba, menunjukkan bahwa pelayanan Petrus ketika Tuhan mengutus dia harus dia lakukan menyeluruh.
tugasnya memelihara, memberi makan, tetapi juga mengembalakan, saudara. Tuhan bukan hanya sekedar menerima kita yang nggak bisa agape, tetapi hanya filial. Yang nggak sempurna, tapi Tuhan beri kesempatan untuk melakukan sesuatu. Tuhan mengutus kita semua untuk melakukan sesuatu. Dan tugas itu harus menyeluruh. Peliharalah, gembalakanlah. Dan kalau kita melihat ayat 16, 17, ayat 15, 16, 17, domba-domba selalu diakhiri dengan domba-dombaku. Jadi ini adalah milik Tuhan. Kakak-kakak, kita melihat bahwa kisah kita ini ditutup juga dengan sebuah nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada Petrus. Dan Tuhan Yesus mengatakan ya, kamu nanti ketika sudah menjadi tua, orang-orang akan mengulurkan tangannya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan engkau akan diikat dan dibawa kemana saja yang engkau nggak mau, begitu. Dan ini adalah nubuatan tentang bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ini pentingnya. Mati, semua orang bisa mati. Tapi apakah memuliakan Allah? Dan Petrus dinubuatkan sebagai pribadi yang mati tetapi memuliakan Allah. Karena dia akhirnya menuntaskan tugas pengutusan itu sampai akhir. Dan Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Dari bagian ini kita belajar tiga hal. Ya, bahwa Tuhan tuh menerima setiap kita yang mungkin nggak sempurna. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk terlibat dalam karyanya. Tuhan mengutus umatnya untuk sungguh-sungguh melayani, untuk menyeluruh, pelihara, gembalakanlah. Dan Tuhan mau kita setia sampai akhir, mati dan memuliakan Allah. Adik-adik perlu diperkenalkan tentang kisah ini agar mereka juga sadar. Adik-adik mungkin nggak sempurna, tapi Tuhan kalau memberikan kesempatan adik-adik tetap bisa sekolah, adik-adik tetap punya orang yang mengasihi, teman, guru, bahkan orang tua, kakak adik. Berarti ada tugas pengutusan yang Tuhan berikan pada adik-adik. Adik-adik diminta untuk juga memuliakan Allah melalui perkataan, sikap, perbuatan, sehingga keluarga, teman-teman di sekolah, dan lain-lainnya bisa mengenal Tuhan. Dan itu tugas perutusan yang disampaikan Tuhan kepada adik-adik. Selamat memberitakan firman Tuhan dan memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan yang mengutus. Dan kita tahu ini akan berdampak besar pada adik-adik. Selamat memberitakan firman kakak-kakak. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, kita masih bersama dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari kisah Yesus mengutus Petrus, Tuhan mengutus, dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Mari Kak Lucy. Shalom kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk bahan pembelajaran kelas Batita dan Balita dengan tema belajar dari kisah Yesus mengutus Petrus, Tuhan mengutus. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini ialah yang pertama, anak mengenal kisah Tuhan mengutus Petrus. Dan yang kedua, anak mampu menceritakan kembali kisah Tuhan mengutus Petrus. Nah, untuk metode pembelajarannya, pertama kakak-kakak bisa mengajak adik-adik bernyanyi Yesus sayang semua. Di dalam lagu ini ada lirik Yesus sayang semua, sayang mama, sayang papa gitu ya. Lalu nanti setelah menyanyikan lagu ini kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sayang juga kepada mama dan papa, sayang juga kepada kakak dan adik sama seperti Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Nah, ajaklah adik-adik untuk bermain
Kakak-kakak bisa memberikan beberapa pertanyaan dan adik-adik bisa memberikan jawabannya disertai dengan gerakan. Jika iya, maka adik-adik bisa mengacungkan kedua jempolnya ke atas disertai dengan kepala yang mengangguk. Jika tidak, maka adik-adik bisa menyilangkan tangannya di depan dada dan menggelengkan kepalanya. Nah, ini contoh beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada adik-adik. Jika adik-adik sayang kepada mama dan papa, maka apakah adik-adik akan mendoakan? Ya, lalu kakak-kakak bisa menunggu respon dari adik-adik, lalu bisa mengajukan pertanyaan berikutnya, dan kakak-kakak juga bisa mengembangkan pertanyaan di luar dari pertanyaan ini, gitu ya. Lalu kakak-kakak bisa masuk ke dalam ceritanya, ini jembatannya gitu ya. Nah, kita itu harus sayang kepada mama dan papa, harus sayang juga kepada semua anggota keluarga kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Hari ini kakak juga mau bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang juga sayang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ada yang bisa menebak siapa nama murid Tuhan Yesus? Kakak bisa menunggu jawaban dari adik-adik dan kakak nanti pada akhirnya bisa menceritakan tentang sosok murid Yesus yang bernama Petrus. Ya, nah kakak mau bercerita nih ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini sayang sekali dengan Tuhan Yesus dan dia juga taat kepada Tuhan Yesus. Tapi suatu ketika Petrus pernah tidak setia kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Pernah nih dia pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ditangkap. Jadi waktu itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, ada beberapa orang yang bertanya kepada Petrus, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Enggak, aku tidak. Nah, ini Petrus pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan Petrus ditanya sebanyak 3 kali dan 3 kali pun Petrus tidak mengenal, pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Petrus sedih sekali. Kenapa? Karena pada akhirnya dia tahu dia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu berjumpa dengan beberapa orang, termasuk dengan Petrus. Ketika Tuhan Yesus berjumpa, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Menurut adik-adik, apa jawaban Petrus ya? Gitu ya, kakak-kakak bisa menunggu jawaban. Nah, Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Wah, ternyata Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tanya bukan cuma sekali loh. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus juga menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan setiap pertanyaan itu Petrus menjawab dengan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketika dulu Petrus pernah tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kesalahan Petrus. Dan pada waktu itu Tuhan juga justru mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kata menggembalakan di sini kakak-kakak bisa ganti dengan kata mengasihi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Petrus diminta untuk mengasihi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Apakah benar Petrus melakukan itu? Betul. Bahkan sampai dia tua, bahkan sampai Petrus meninggal, Petrus tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk aplikasinya, kakak-kakak bisa bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, apa sih yang harus dilakukan? Tentunya kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik juga harus menyayangi papa dan mama, mendengarkan papa dan mama, mendoakan papa dan mama, rajin pergi ke gereja dan juga rajin berdoa atau beberapa contoh lainnya. Nah, untuk ayat hafalannya dari Yohanes 21 ayat 15b. Aku mengasihi engkau. Demikianlah kakak-kakak untuk persiapan pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Lucy yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Kisah Yesus Mengutus Petrus, Tuhan Mengutus dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Sonya. Mari Kak Sonya. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya di sini dalam persiapan bercerita untuk kelas kecil. Adapun tema kita kali ini adalah Tuhan Mengutus dan bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tujuan pembelajaran untuk kelas kecil yang pertama adalah anak tahu bahwa Tuhan tetap mau memakai Petrus yang sudah pernah menyangkalnya. Yang kedua, anak mau menggunakan waktu hidupnya dengan baik karena sadar bahwa Tuhan juga mengutusnya. Untuk aktivitas pembuka, kakak-kakak bisa bertanya kepada ASM, ya. Apakah mereka mengasihi papa mama mereka, kakak adik mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka gitu ya. Jadi biarkan adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak itu. Kemudian bisa juga kakak-kakak menunjukkan beberapa gambar kepada ASM dan ajak mereka untuk memberikan respon kepada gambar-gambar yang kakak-kakak tunjukkan. Apabila gambar-gambar itu menunjukkan perbuatan kasih, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik memberikan respon dengan yes gitu. Ya, kemudian kalau gambar-gambar itu bukan menunjukkan perbuatan kasih, maka responnya adalah tetot. Ya, ini contoh gambar-gambar yang bisa kakak-kakak berikan. Munculkan satu persatu ya kakak-kakak sehingga adik-adik bisa memberikan respon pada setiap gambar yang kakak-kakak tampilkan gitu. Setelah itu kakak-kakak juga bisa munculkan gambar-gambar seperti yang sudah saya contohkan gini. Tanyakan kepada mereka, bagaimana sih perasaan adik-adik terhadap orang-orang yang mungkin pernah menyakiti, pernah berbuat jahat, pernah kasar kepada adik-adik. Lalu berikan kesempatan kepada setiap adik-adik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan kedua yang bisa kita tanyakan juga, bagaimana, apakah bisa kita melupakan perbuatan mereka yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah mungkin membuat luka kita, membuat kita menjadi takut gitu. Apakah kita bisa melupakan perbuatan mereka? Dan yang pertanyaan yang terakhir, kakak bisa menanyakan pada adik-adik, bisa nggak kita mengasihi mereka kembali gitu ya. Kita tetap bisa mengasihi mereka walaupun mereka pernah jahat pada kita, walaupun mereka pernah
tidak mengasihi kita, walaupun mereka pernah mungkin sampai mencelakai kita. Nah, ini menjadi jembatan kita kakak-kakak untuk masuk ke dalam cerita bahwa ada loh di dalam cerita firman Tuhan, orang yang sudah disakiti oleh orang yang sangat dipercaya, yang sangat dekat gitu ya, mengkhianati atau menyakiti dia, tapi dia mau datang. Oh, justru orang yang disakiti mau datang menjumpai orang yang sudah menyakiti dan mau mengampuni, bahkan mau mengasihinya. Kita masuk dalam penyampaian cerita firman Tuhan. Kakak-kakak bisa mengajak adik-adik ASM untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ya, dan kita akan memulai setelah pembacaan. Mungkin kakak-kakak bisa memutarkan video tentang bagian ini gitu ya, atau memberikan gambar-gambar sambil bercerita. Nah, yang berikutnya sampaikan bahwa Tuhan Yesus menjumpai Petrus setelah kebangkitannya. Jadi ini adalah suatu tindakan yang diinisiasi, yang dimulai oleh Yesus sendiri gitu ya, untuk menjumpai murid-muridnya, untuk menyatakan bahwa dia benar-benar sudah bangkit, dan salah satunya adalah kepada Petrus. Ya, jadi Tuhan Yesus menjumpai Petrus untuk memulihkan keadaan Petrus. Ya, seperti diketahui bahwa Petrus mengalami ketakutan, mengalami penyesalan yang luar biasa karena dia sudah menolak ya, sudah melupakan gurunya gitu ya, menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Dan Tuhan Yesus menjumpai Petrus bukan untuk menyatakan kesalahan atau menuntut balas, tapi menunjukkan kasihnya kepada Petrus ya. Dia mau memulihkan keadaan Petrus. Nah, lalu tegaskan juga pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu sebagai pertanyaan reflektif sebenarnya kepada Petrus. Apakah benar-benar dia mengasihi Tuhan ya, mengasihi Yesus dengan kesungguhan hati sampai 3 kali, supaya benar-benar Petrus itu dari lubuk hati yang paling dalam. Karena seperti kita ketahui bahwa Petrus ini adalah salah satu dari murid-murid Yesus yang sangat reaktif. Dia akan segera bereaksi, dia akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, mungkin tanpa berpikir panjang. Tapi kali ini Yesus mau Petrus benar-benar memikirkan dan benar-benar menjawab dari hati yang paling dalam akan pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi Tuhan Yesus mau Petrus memiliki kasih sebagai landasan di dalam kedekatannya dengan Kristus, dan juga di dalam pelayanannya setelah gurunya atau Yesus tidak bersama-sama dengan dia lagi. Yesus mendatangi Petrus bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Dan ketika dia menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku pun, Tuhan Yesus menanyakannya dengan penuh kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Ya, dan yang uniknya dari setiap pertanyaan yang diberikan, Petrus menjawab, "Iya, aku mengasihi engkau." Dan Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang sama, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi Tuhan Yesus memberikan tugas ya, mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih. Yesus mempersiapkan Petrus untuk benar-benar bisa merawat, memelihara domba-domba Kristus, yaitu orang-orang yang percaya dengan penuh kasih seperti Petrus mengasihi Kristus. Jadi Petrus mendapatkan kesempatan yang kedua untuk mengasihi Tuhan, meskipun
Yesus Kristus tidak lagi bersama-sama dengan dia, dan itu dinyatakan dalam pelayanannya mengasihi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Nah, kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, Petrus mendapatkan kesempatan untuk melakukan tugas yang besar. Ya, dia diutus langsung oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengembalakan domba-dombanya, diberikan kekuatan, diberikan keberanian secara langsung oleh Kristus sendiri dengan kehadirannya pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana Petrus dimantapkan hatinya dengan 3 kali pertanyaan itu, "Benar-benarkah engkau mengasihi aku?" Dan dia menjawab, "Iya, aku mengasihi engkau." Maka itulah landasan Tuhan Yesus mengutus Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Wujud nyata kasihnya Petrus itu harus nyata dengan dia pergi menggembalakan domba-domba Kristus, mencari orang-orang untuk percaya kepada Kristus dan memelihara mereka. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan sendiri mendatangi Petrus, mencari Petrus bukan dengan emosi, bukan dengan marah, tapi dengan kasih. Dan Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk menjadi gembala-gembala Kristus di dunia. Demikian juga dengan kita orang percaya dan juga termasuk adik-adik gitu ya. Mungkin kita sama seperti Petrus pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kelalaian gitu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik, menjadi baik lagi dan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan ya. Jadi mari kita mau ajak adik-adik untuk bisa menyadari hal ini, bahwa kalaupun kita pernah melakukan kesalahan, bukan berarti hidup kita selesai di situ, gitu ya. Tapi ada kesempatan yang Tuhan berikan. Mau nggak kita menerima kesempatan itu? Mau nggak kita berubah menjadi baik lagi seperti Petrus, mau mengasihi Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik? Aplikasi firman Tuhan yang bisa kita sampaikan atau berikan kepada adik-adik, yang pertama bahwa ASM diharapkan mau melakukan hal-hal yang baik sepanjang mereka masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Yang kedua, apabila ASM melakukan kesalahan, mereka harus segera menyadari kesalahan itu dan segera minta ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan dan mau bertobat. Yang berikutnya, yang terakhir, diharapkan adik-adik mau melakukan hal-hal yang baik karena itu perintah Tuhan. Sama seperti perintah Tuhan kepada Petrus, ya, ketika ditanyakan apakah engkau mengasihi aku, dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Maka Tuhan memberikan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Diharapkan perintah itu juga bisa dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu dan setiap kita orang percaya, mengembalakan domba-domba Tuhan dengan mengasihi mereka, mengasihi orang-orang yang kita kenal, mengasihi orang-orang yang kita temui, mengasihi orang-orang bukan hanya yang sudah percaya kepada Kristus, tapi sesama kita, gitu ya. Jadi mengembalakan domba-domba Kristus dengan tindakan nyata, yaitu mengasihi mereka, berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai, berbuat baik kepada setiap orang yang kita temui, gitu ya, mengasihi siapapun mereka, yaitu sesama kita. Jadi inilah aplikasi firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kita. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Yohanes 21 ayat 17b yang berbunyi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kegiatan penutup, saya menawarkan ide membuat kartu tugas kakak-kakak kepada adik-adik. Jadi kakak-kakak bisa memberikan 1 lembar kertas buffalo, mau warnanya bebas gitu ya. Kemudian minta
adik-adik untuk membuat kolom-kolom pada kertas buffalo itu yang isinya adalah hari tanggal, kemudian hal-hal baik apa saja yang akan mereka lakukan sepanjang 1 minggu ke depan, kemudian terlaksana atau tidak gitu ya. Jadi biarkan adik-adik memutuskan hal-hal baik apa yang akan mereka lakukan sepanjang 1 minggu ke depan. Lalu dengan jujur harus men-checklist apakah perbuatan baik yang sudah mereka tuliskan itu terlaksana atau tidak. Pelaksanaannya kapan, mungkin tidak di hari Senin. Mungkin apa yang mereka tuliskan tidak harus berurutan ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kenapa ada kolomnya di situ, jadi hal-hal baik itu bisa nanti mereka lakukan. Mungkin yang ini yang pertama mereka tuliskan justru mereka lakukannya di hari Sabtu mungkin gitu, karena hari Seninnya tidak terlaksana. Jadi mereka bisa memilih untuk melakukan hal-hal baik itu di hari-hari bebas ya, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak terpatok, hari Senin harus melakukan ini, hari Selasa harus melakukan ini. Tidak. Bisa jadi juga mungkin satu kegiatan itu bisa mereka lakukan sepanjang minggu itu. Nggak apa-apa, mereka bisa tuliskan. Ya, satu kegiatan itu dilakukan Senin, Selasa, Rabu gitu, bisa. Ya, jadi kalau terlaksana centang, kalau tidak sama sekali dicentang tidak terlaksananya. Berikut beberapa usulan lagu yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak. Yang pertama, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Yang kedua, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat baka. Yang berikutnya adalah Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Dan yang berikutnya adalah Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dan terakhir, PKJ 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, kira-kira begitu kakak-kakak usulan lagu-lagu yang bisa saya sampaikan dan bagikan kepada kita semua. Demikianlah ide-ide yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak untuk menyampaikan cerita kepada adik-adik kelas kecil. Selamat bersiap kakak-kakak, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Sonia yang sudah menyampaikan usulan untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak masih bersemangat ya, kita persiapan bersama. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dengan judul Belajar dari Kisah Yesus mengutus Petrus, Tuhan mengutus, dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Mari Kak Kristi. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu, kembali lagi di persiapan guru sekolah minggu khususnya untuk kelas besar dengan saya Kak Kristi yang akan bersama dengan kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan ajar di minggu yang akan datang. Nah, tema kita pada minggu ini adalah Tuhan mengutus. Ayatnya diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Belajar dari kisah percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus ya kakak-kakak. Nah, untuk itu kita mau lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak tahu Tuhan tetap mau memakai Petrus yang sudah pernah menyangkalnya. Nah, karena kita mau tujuannya seperti ini, maka nanti dalam pengajaran kakak-kakak, dalam ceritanya, kakak-kakak perlu mereview lagi, merimain lagi adik-adik tentang kisah penyangkalan Petrus. Begitu, nah tujuan yang kedua adalah anak mau menggunakan waktu hidupnya dengan baik karena sadar bahwa Tuhan juga mengutusnya. Nah, ini tujuan untuk implikasi dalam kehidupan anak ya kakak-kakak.
Nah, maka mari kita masuk ke kegiatan pembuka. Aku mengusulkan sebuah kegiatan pembuka ini berjudul Second Chance. Sebetulnya kakak-kakak bisa kreativitaskan dengan berbagai bentuk games gitu ya. Tapi yang mau aku usulkan adalah metodenya, yaitu misalnya aku memberi contoh kakak-kakak mengajak adik-adik bermain kuis Alkitab. Biasanya dalam kuis Alkitab gitu ya, kita akan meminta mereka menjawab secepat mungkin, secepatnya gitu ya. Eh, dan yang nanti menjawab biasanya hanya memiliki satu kali kesempatan. Nah, tapi di sini kita mau memberikan kesempatan kedua tanpa memberitahu mereka di awal. Jadi di awal kita jelaskan cara permainannya seperti pada umumnya, adik-adik perlu angkat tangan, yang paling cepat angkat tangan akan dapat kesempatan menjawab, tanpa kakak-kakak bilang kalau salah kakak akan kasih kesempatan kedua. Nah, nanti ketika dalam permainan ada anak yang mencoba menjawab lalu salah, maka disitulah kakak bisa memberikan kesempatan kedua. Tapi untuk mencapai tujuan ini gitu ya kakak-kakak, sepertinya kita perlu membuat situasi. Situasinya apa? Contohnya kalau main kuis Alkitab maka soalnya ada yang sulit gitu ya, kira-kira sulit dijawab oleh adik-adik sehingga ada kemungkinan mereka perlu beberapa kali mencoba. Bukan untuk menyusahkan adik-adik ya kakak-kakak, tapi kita mau mencapai tujuan tentang memahami tentang kesempatan kedua ini gitu. Jadi ada situasi yang mungkin perlu kita buat dalam games ini. Kalau games yang lain, maka kakak-kakak aku yakin bisa memikirkan situasi-situasi juga yang serupa. Nah, poin pentingnya apa sih kakak-kakak dari permainan Second Chance ini? Poin pentingnya adalah kita mau mengajak adik-adik untuk melihat tentang kesempatan kedua. Lalu kita bisa nih menyampaikan ke adik-adik, kira-kira kenapa ya kakak berikan kesempatan kedua? Biasanya kan kalau kuis Alkitab atau games lain, kakak cuma kasih satu kali kesempatan, lalu kakak akan lempar ke anak-anak yang lain. Padahal adik-adik mungkin loh ketika tadi si A salah, lalu yang lain angkat tangan, mungkin yang lain jawabannya sudah lebih baik dan lebih tepat. Tapi kira-kira kenapa ya kakak memberikan kesempatan kedua? Yuk kita simak cerita hari ini. Nah, kita masuk ke kisah penyangkalan Petrus. Seperti yang tadi aku sampaikan, dengan tujuan yang ada, maka kita perlu merimain ya kakak-kakak tentang kisah ini. Nah, adik-adik ingatkah tentang kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, sampai ayam berkokok. Petrus mengatakan, bukan, aku bukan muridnya, dan lain sebagainya. Maka di sini Petrus mengkhianati Tuhan Yesus adik-adik. Sama kayak games tadi, Petrus melakukan kesalahan. Dengan apa? Dengan menyangkal Tuhan Yesus, dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu kita bisa berdiskusi dengan adik-adik ya, kakak-kakak di sini. Kita bisa mengajak mereka untuk berdiskusi, apakah adik-adik pernah disakiti atau dikhianati oleh teman. Kalau kata dikhianati dirasa sulit dimengerti, maka pakai kata disakiti juga itu lebih mudah gitu ya, lebih sederhana. Lalu adik-adik ketika disakiti atau dikhianati, gimana perasaan adik-adik? Mungkin adik-adik akan menjawab marah, kecewa, kesel, dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah gimana adik-adik setelah disakiti atau dikhianati. Apakah adik-adik tetap mau ketemu? Apakah adik-adik tetap mau bertegur sapa? Apakah adik-adik tetap mau berteman? Nah, mungkin juga ada yang jawabannya, enggak kak, aku males gitu ya berteman sama dia, dan lain sebagainya. Gak apa-apa, ya kita berdiskusi. Gimana relasi adik-adik setelah adik-adik disakiti, dikhianati, atau dan lain sebagainya. Kalau gitu kita mau lihat nih, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus mengalami nih adik-adik yang adik-adik alami, disakiti sama Petrus, dikhianati sama Petrus. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah ternyata dalam bacaan kita hari ini, Yohanes 21 ayat 15-19, kita melihat Tuhan Yesus masih ingin ketemu loh sama Petrus. Tuhan Yesus masih mau ngobrol loh sama Petrus gitu ya. Kita mengajak adik-adik untuk melihat bacaannya kembali. Ternyata Tuhan Yesus masih mau tuh adik-adik temenan gitu ya, bertemu, ngobrol dengan Petrus. Nah, kalau gitu kita lihat apa sih yang dipercakapkan oleh Tuhan Yesus dengan Petrus. Nah, adik-adik kita lihat nih menarik ya. Petrus namanya Petrus gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus di awal memanggil Simon anak Yohanes? Kenapa? Karena itu adalah nama eh, asli dari Petrus. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Simon anak Yohanes? Tuhan Yesus mau mengingatkan Petrus
tentang kisah pemanggilan Petrus sebagai murid Tuhan Yesus. Di sini kakak-kakak bisa mengajak adik-adik membuka bagian Alkitab lain, Yohanes 1 ayat 40-42. Di situ kakak-kakak akan menemukan bahwa disitulah Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan memberikan nama Petrus gitu ya. Jadi kita bilang, dulu tuh Tuhan Yesus mau ingetin Petrus nih, dulu aku memanggil kamu menjadi muridku. Bahkan Petrus ini termasuk salah satu murid Tuhan Yesus yang pertama-tama dipanggil dan paling akrab dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga ketika memanggil memanggil Simon anak Yohanes, dia memberikan nama baru, nama Yunani Petrus, artinya batu karang yang teguh. Maka ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan nama aslinya Simon, maka Tuhan Yesus mau bilang, ingat dulu aku memanggil kamu menjadi muridku. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mau Petrus bertanya pada dirinya, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus sangat yakin adik-adik. Petrus dengan yakin menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus yakin banget gitu ya. Iya Tuhan, aku tuh mengasihi engkau. Tapi kemudian situasi berubah ketika Petrus menyadari kok Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali ya. Nah, di saat ini kakak-kakak bisa bertanya pada adik-adik. Kira-kira nih adik-adik, kenapa Petrus merasa sedih ketika Tuhan Yesus bertanya hal yang sama sampai 3 kali? Kira-kira kenapa ya? Kan? Nah, ini mengingatkan Petrus tentang penyangkalannya. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dan Tuhan Yesus bertanya padanya, apakah engkau benar-benar mengasihi aku sampai 3 kali? Itu yang membuat Petrus merasa sedih. Tapi kenapa sih Kak Tuhan Yesus sampai bertanya kepada Petrus hal yang sama 3 kali? Apakah Tuhan Yesus ingin Petrus dihantui rasa bersalah? Apakah semata-mata Tuhan Yesus ingin Petrus mengingat kesalahannya telah menyangkal dan mengkhianati Tuhan Yesus? Tidak semata-mata seperti itu ya, tapi justru gitu kita bisa bilang Tuhan Yesus justru ingin menunjukkan bahwa ini loh engkau sudah engkau sudah mengkhianati aku, engkau menyangkal aku, tapi aku mengampuni kamu, aku tetap mengasihi kamu, bahkan aku masih mau kamu menjadi muridku. Tuhan Yesus masih mau loh adik-adik Petrus menjadi muridnya, bahkan setelah Petrus melakukan kesalahan. Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus masih mau mengutus Petrus untuk melayani umat Tuhan. Umat Tuhan yang adalah domba-domba Tuhan tadi ya. Jadi meskipun Petrus sudah melakukan kesalahan, penyangkalan, pengkhianatan, ya, Tuhan Yesus masih mau Petrus menjadi muridnya dan melanjutkan karya pelayanannya untuk melayani umat-umat Tuhan. Jadi pada saat ini, di poin ini kita bisa merefer lagi ke permainan sebelumnya. Ingat nggak adik-adik tadi ketika main kakak kasih kesempatan kedua sama temen yang jawabannya salah. Kenapa kira-kira? Bukan tanpa sebab, tapi karena kakak mau menunjukkan nih kisah hari ini tentang Tuhan Yesus yang memberikan Petrus kesempatan kedua. Maka ada 3 poin penting adik-adik. Yang pertama, terkadang kita menjadi seperti Petrus. Kita melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kita mengecewakan hati Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Tapi poin penting yang kedua, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan lebih penting, ia tetap mau kita menjadi muridnya. Maka poin yang ketiga tidak kalah penting, kalau kita mau terus menjadi murid Tuhan Yesus, maka kita diutus, kita dipanggil untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Kita masuk dalam diskusi, gimana Kak caranya menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus? Yang pertama, itu bisa dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, bapak ibu guru, orang tua, papa mama di rumah, kakak adik, atau siapapun yang kita jumpai. Di sekolah, di gereja, di rumah, kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus mungkin anak-anak bertanya gitu ya, Kak kita kan masih kecil, biasanya kita yang dituntun. Lalu bagaimana kita bisa menuntun orang lain untuk hidup dalam kehendak Tuhan? Yang pertama kita bisa jadi contoh tentunya. Kita bisa memberikan contoh bagaimana mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi mereka. Dengan begitu mereka akan melihat, oh iya, ini cara Tuhan mengasihiku, ini bagaimana Kristus mengasihiku.
Dengan demikian kita sudah memberikan contoh gitu ya bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau gitu kita bisa diskusikan apa sih contoh tindakan nyata mengasihi sesama bersama dengan adik-adik ya. Setelah itu kakak-kakak bisa masuk dalam aktivitas penutup. Aktivitas penutupnya aku mengusulkan kakak-kakak bisa menyiapkan kertas berbentuk domba seukuran post-it dan selembar kertas A4 dengan gambar gembala. Contohnya seperti di layar ini ya kakak-kakak. Eh, Kertas dombanya untuk apa? Kakak-kakak silakan meminta ASM mengisinya dengan cara mereka gimana sih mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Sesuai dengan diskusi atau mereka mungkin ada ide lain, terserah. Eh, Mungkin satu anak mau mengisi 3 domba, 4 domba, 5 domba, silakan kakak-kakak sediakan kertas berbentuk dombanya cukup banyak sesuai dengan jumlah anak dan juga kira-kira pemakaiannya gitu ya. Jadi satu kertas domba berisi satu cara. Nah nanti setelah adik-adik penulis, silahkan adik-adik tempel seperti gambar di atas ini. Adik-adik tempel kertas-kertas domba itu di samping gembalanya. Nah inilah komitmen adik-adik untuk mau terus menjadi murid Tuhan, untuk mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya untuk menggembalakan domba-domba Tuhan dimanapun adik-adik berada. Demikian kakak-kakak untuk persiapan kali ini, kiranya apa yang boleh aku bagikan bisa menolong kakak-kakak dalam mempersiapkan bahan ajar, juga nantinya Tuhan menolong kita semua dalam melayani bersama dengan anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan bahan ajar kelas Batita Balita di kelas kecil dan kelas besar. Kakak-kakak bisa mematangkan persiapan ini ya dengan teman-teman kakak-kakak di setiap kelas, dan kakak-kakak juga dapat menyimak lagu-lagu sekolah minggu yang kakak-kakak bisa manfaatkan nih untuk mengajar anak-anak di setiap kelas. Mari kakak-kakak, sebelum kita berpisah, kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau tetap boleh membimbing anak-anak-Mu yang masih perlu mempersiapkan bahan ajar ini dengan mematangkannya bersama dengan teman-teman yang akan menyampaikan firman-Mu bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk kakak-kakak narasumber yang saat ini boleh menyampaikan bahan-bahan yang baik, yang memberikan support bagi kakak-kakak dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.